Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menetapkan kekasih sebagai tersangka atas kasus kematian mahasiswi usai menelan obat aborsi. Petugas Intel Korem 044 Gapo menangkap kapal bermuatan BBM ilegal di perairan Sungai Musi, Palembang. Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu memberikan penyuluhan hukum kepada ratusan guru. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur memberikan penyuluhan hukum anti korupsi kepada ratusan guru di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penyuluhan bertujuan untuk memberikan pencerahan dan pengetahuan pada guru agar terhindar dari perilaku korupsi. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Badan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur memberikan penyuluhan hukum kepada ratusan guru se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Guru yang hadir terdiri dari kepala sekolah, tenaga pengajar dari tingkat SD hingga SMA. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada para guru untuk tidak melakukan perilaku korupsi. Pihak kejaksaan memastikan jika terjadi pelanggaran hukum, mereka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kegiatan hari ini dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2023. Kejaksaan Negeri Ogan Timur mengadakan sosialisasi bersama pemerintah daerah, dikumpulkan beberapa sekolah, baik itu sekolah SMA, SMP, dan SD. Tujuannya untuk memberikan pencerahan, menambah ilmu pengetahuan agar tidak melakukan tindakan perilaku koruptif, melakukan pencegahan. Di tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia anjlok dari skor 38 menjadi 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi akan terus dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Pemerintah Ogan Komering Ulu terus melakukan upaya penegakan angka stunting pada anak sejak dini. Saat ini penderita stunting di Ogan Komering Ulu berjumlah 395 kasus. Angka ini mengalami penurunan sebesar 11% dari tahun 2022. Kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak sejak dini menjadi perhatian serius pemerintah Ogan Komering Ulu. Upaya menekan angka stunting terus dilakukan dengan menyalurkan bantuan makanan bergizi dan memberikan pembinaan kepada warga. Pemerintah juga melakukan pengoptimalan posyandu di sekitar tempat tinggal warga Ogan Komering Ulu. Keberadaan posyandu dinilai sangat penting untuk menekan angka stunting pada anak. Terbukti angka penderita stunting terus mengalami penurunan di Ogan Komering Ulu. Pada tahun 2022, kasus penderita stunting berjumlah 441 kasus, kini menurun 11% menjadi 396 kasus. Bicara stunting masih ada, tapi kita seminimal mungkin untuk mencegah itu lebih banyak atau anak yang stunting cepat ditanggulangi. Tahun 2023 ini jumlahnya 396. Kalau di prevalensinya itu 2,5% ya. Itu baru di tahun 2023 angkanya. Dibanding tahun lalu gimana? Ada penurunan sih sebenarnya secara signifikan ya, tapi ini kan baru TW3 ya. Kalau tahun lalu itu kalau prevalensinya 1,7. Pemerintah Ogan Komering Ulu menghimbau kepada seluruh ibu hamil untuk memeriksa kesehatan di posyandu. Langkah dilakukan agar anak dapat tumbuh sehat dan cerdas di Ogan Komering Ulu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Mengawal pelaksanaan pemilu serentak 2024, sejumlah jurnalis di Ogan Ilir siap memberikan pendidikan politik serta membangun semangat demokrasi demi mewujudkan pemilu damai meski berbeda pilihan.
Jelang Pesta Demokrasi 2024 mendatang, peran media massa sangat penting dalam menyampaikan informasi. Media harus menghasilkan produk informasi yang berimbang bagi para kontestan yang berlaga di pemilu 2024. Dengan itu, sejumlah jurnalis di Ogan Ilir berkomitmen mengawal pelaksanaan pemilu 2024. Mereka akan mengawal pemilu tanpa adanya berita bohong, komitmen bersama guna mewujudkan pemilu yang damai dan berintegritas. Dalam proses pengawasan berita hoax atau menangkal hoax ini kami melibatkan rekan-rekan media, masyarakat. Nah, media ini kami anggap adalah seseorang atau lembaga yang profesional dalam mengelola pemberitaan. Jadi dengan proses yang profesional ini kami harap akan menghasilkan suatu hal yang benar-benar berintegritas terhadap pemberitaan. Jadi jangan sampai berita yang belum diverifikasi, sumbernya dari mana, langsung di-share. Nah, inilah tugas dari rekan-rekan media, meluruskan atau membenarkan berita-berita yang tersebar terus. Bila perlu, ya ada proses-proses lain yang akan kita lakukan terhadap pemberitaan. Sementara bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran pemilu dapat melaporkan ke Posko Gakumdu Ogan Ilir. Silakan masyarakat yang ada di Ogan Ilir terkait laporan pengaduan terkait pemilihan serentak ini segera laporkan. Nanti kami akan telah apakah laporan yang disampaikan oleh masyarakat itu memenuhi alat bukti terkait undang-undang tindak pidana pemilu sendiri. Jadi kami berharap pada forum ini para media silakan juga disampaikan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di OI ataupun di Sumsel, khususnya di Ogan Ilir. Kalaupun ada pelaporan-pelaporan, silakan. Di ujung acara, sejumlah jurnalis Ogan Ilir membacakan ikrar bersama serta penandatanganan pemilu damai bebas dari berita bohong. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Memasuki musim hujan, masyarakat Ogan Komering Ulu diminta untuk waspada sebab wilayah Ogan Komering Ulu merupakan wilayah rawan bencana banjir. Diperkirakan hujan dengan intensitas tinggi akan terjadi di wilayah Ogan Komering Ulu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering Ulu meminta warga Ogan Komering Ulu untuk tetap waspada saat memasuki musim hujan. Sebab saat musim hujan berpotensi terjadinya cuaca buruk dan bencana alam. Terlebih wilayah Ogan Komering Ulu merupakan wilayah rawan bencana alam seperti longsor dan banjir. Diperkirakan hujan dengan intensitas tinggi akan mengguyur wilayah Ogan Komering Ulu. Guna antisipasi terjadi bencana banjir dan longsor, BPBD Ogan Komering Ulu sudah mempersiapkan personil serta peralatan. Sekarang sudah masuk betul-betul murni ke musim penghujan, karena intensitas hujan sudah cukup masif, sudah cukup rutin, maka kita sudah masuk ke cuaca penghujan. Nah, untuk menyikapi penghujan ini kita sudah mempersiapkan ya langkah-langkah untuk pengkajian. Akan dilakukan apel banjir dan longsor untuk di Kabupaten Oku untuk mengatur kesiapsiagaan gabungan bersama dengan seluruh stakeholder yang terkait, mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup, dari PBK, dari PU, dan untuk dari pihak eksternal mungkin dari kalangan TNI, Polri, dan sebagainya. Dalam meminimalisasi kejadian tak diinginkan, warga diminta untuk terus memantau informasi cuaca, terutama warga yang tinggal di dekat bantaran sungai untuk lebih berhati-hati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Puslatpur dan Kodiklat TNI AD menggelar Adventure Fun Off-Road dengan tema Ekologi Sport and Tourism di Martapura, Ogan Komering Ulu Timur. Kegiatan Fun Off-Road ini dalam rangka hari ulang tahun Kodiklat TNI AD ke-29 dan hari ulang tahun Puslatpur Kodiklatat ke-26. Uniknya, para peserta Fun Off-Road wajib menanam bibit pohon di setiap checkpoint. Dalam rangka memperingati HUT Kodiklat TNI AD ke-29 dan HUT Puslatpur Kodiklat ke-26, TNI Angkatan Darat menggelar kegiatan Adventure Fun Off-Road dan Trabas di Martapura, Ogan Komering Ulu Timur. Sebanyak 58 off-roader dan 302 crosser mengikuti acara ini. Kegiatan Adventure Fun Off-Road kali ini mengusung tema ekologi, sport, dan tourism. Para peserta disambut dengan tanah berlumpur di tengah hutan belantara.
Uniknya setiap peserta wajib menanam bibit pohon di setiap checkpoint. Total bibit pohon yang ditanam sebanyak 3.000 lebih pohon buah-buahan. Hari ini kita kegiatannya outdoor yang sifatnya kita untuk utamanya adalah mengalihkan ekosistem melalui olahraga sport. Jadi saya membawa event ini untuk mengembalikan ekosistem yang ada dengan adanya pertumbuhan pohon, hewan juga masih ada lagi di sini. Dan yang kedua kita menitipkan kepada teman-teman olahraga outdoor ini untuk bisa selalu membawa nilai ekosistem yang ada, mengembalikan lagi yang ada, kami sudah banyak kita gunakan, kemudian dan ini baru pertama sebetulnya. Melalui ajang Adventure Fun Offroad dan Terabas ini, para peserta offroad dapat mengembalikan ekosistem yang ada di kawasan Puslat Purkodiklat, Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Fren Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.